Halo semua, jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai studi tentang perbandingan karakterisasi protein K9 termostabil dari bakteri termofil dan mesofil dengan studi in silico. Jadi apa aja sih yang bakal dibahas pada video kali ini? Berikut merupakan anggota dari kelompok 11. Ada Ibu Prakasa Wiprayoga, Nadila Fitri Aniza, Sini Kazani, Sofi Aljanah, dan Maria Adelia. Nah, jadi konten dari video ini adalah yang pertama mengenai latar belakang dari studi ini, yang kedua ada tujuan dan hipotesis dari studi ini, yang ketiga metode kerja yang kami lakukan, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan serta saran. Bagian pertama yang akan dibahas pada video kali ini adalah mengenai latar belakang dari studi ini. CRISPR-Cas9 atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats merupakan salah satu teknologi yang biasa digunakan dalam modifikasi genom makhluk hidup. Sekuens CRISPR pertama kali ditemukan pada Escherichia coli berupa sekuens DNA berulang-ulang dengan sekuens yang berbeda pada setiap pengulangan. CRISPR diduga merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh bakteri dari virus atau bakteriofaga. Cas merupakan second line dari sistem kekebalan bakteri berupa enzim yang berasosiasi dengan CRISPR serta memiliki fungsi yang dapat memotong DNA dan mengeksekusi DNA virus yang menginvasi. Secara sederhana, CRISPR merupakan guide yang akan menunjukkan bagian DNA yang harus dipotong, lalu enzim Cas akan memotong DNA tersebut. Cas9 merupakan komponen protein dari sistem CRISPR-Cas9 yang berperan penting sebagai nuklease spesifik yang dapat dimanfaatkan dalam genome editing untuk memodifikasi gen yang pada berbagai sistem model serta pada zigot hewan maupun pada sel manusia. Sampai saat ini, penggunaan genome editing banyak dimanfaatkan untuk proses penyembuhan penyakit genetik seperti sickle cell anemia ataupun hemofilia. Proses pengembangan teknologi gene engineering ini juga berpotensi untuk menyelesaikan masalah penyakit lain seperti malaria, bahkan HIV. Protein Cas9 yang biasa digunakan berasal dari golongan bakteri mesofil. Penggunaan Cas9 dari bakteri mesofil sulit untuk diaplikasikan pada suhu tinggi. Penemuan Cas9 yang termostabil akan memudahkan pengaplikasiannya pada yang pertama, organisme target lain yang juga termofil, dan yang kedua, sistem yang memerlukan suhu yang lebih tinggi dari suhu ruang, seperti tubuh manusia maupun lingkungan industri. Maka dari itu, diperlukan penemuan dan karakterisasi protein Cas9 yang stabil pada suhu yang lebih tinggi atau bersifat termostabil. Beberapa contoh dari bakteri yang memiliki protein Cas9 adalah Geobacillus stearothermophilus dan Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram-positif mesofil yang hidup pada suhu optimum 37 derajat Celcius. Bakteri ini memiliki protein Cas9 atau yang disebut dengan saw Cas9 yang dikenal sebagai salah satu protein Cas9 yang paling banyak dipelajari dan bekerja pada suhu ruang. Geobacillus stearothermophilus adalah bakteri gram-positif termofil pada suhu tinggi yang umumnya ditemukan pada sumber air panas. Bakteri ini memiliki protein Cas9 atau GeoCas9 yang mengkatalisasi pembelahan DNA yang dipandu RNA pada suhu tinggi. Berikutnya adalah tujuan dan hipotesis dari studi ini. Tujuan dari studi ini adalah ada 4. Yang pertama, menentukan hubungan kekerabatan berbagai jenis bakteri mesofil dan termofil dengan pohon filogenetik. Yang kedua, menentukan sekuens lestari dari masing-masing kelompok bakteri mesofil dan termofil. Yang ketiga, membandingkan domain dari protein Cas9 pada bakteri termofil, yaitu Geobacillus stearothermophilus, terhadap bakteri mesofil, yaitu Staphylococcus aureus. Dan yang keempat, membandingkan struktur dari protein Cas9 pada termofil, yaitu Geobacillus stearothermophilus, terhadap bakteri mesofil, yaitu Staphylococcus aureus. Berikutnya hipotesis dari studi ini adalah yang pertama, bakteri termofil dan mesofil masing-masing akan membentuk kelompok monofiletik tersendiri. Yang kedua, akan terdapat asam amino lestari berupa aspartat dan histidin pada kelompok bakteri termofil maupun mesofil karena dua asam amino ini merupakan sisi aktif dari Cas9.
Yang ketiga, terdapat domain yang sama pada bakteri Geobacillus stearothermophilus dan Staphylococcus aureus yang berfungsi sama pada sistem CRISPR-Cas9. Yang keempat, protein GeoCas9 memiliki residu asam amino yang mendukung terbentuknya interaksi antar molekul yang lebih kuat dibandingkan Cas9 mesofil dari Staphylococcus aureus. Berikutnya adalah mengenai metode kerja yang kami lakukan. Ada 5 rangkaian kerja yang kami lakukan. Yang pertama adalah pencarian sampel sequence. Pencarian sampel sequence diambil dari web NCBI. Dalam mencari sampel sequence bakteri, digunakan algoritma AND or NOT. Kemudian dalam query, dimasukkan keywords Cas9 and nuclease, not hypothetical, not regname, not plasmid. Kemudian dilakukan seleksi sehingga didapat 100 sampel sequence protein Cas9. Selanjutnya, dilakukan MSA untuk pembuatan pohon filogenetik dan pencarian conserved sequence. Untuk pencarian conserved sequence, dipilih masing-masing 11 sequence dari bakteri termofil dan mesofil, lalu di-align menggunakan kristal omega. Untuk pembuatan pohon filogenetik, 100 sequence sampel tersebut dikonstruksi pohon filogenetiknya dengan menggunakan software Mega dengan metode maximum likelihood methods, kemudian dilakukan bootstrap dengan pengulangan 100 kali. Untuk pencarian domain, dilakukan analisis domain yang sama dari bakteri mesofil, yaitu Staphylococcus aureus, dan termofil, yaitu Geobacillus stearothermophilus. Sequence Geobacillus stearothermophilus dan Staphylococcus aureus dianalisis dengan tools dari Smart AIMBL untuk mendapatkan data domain dari keduanya. Setelah itu, pada situs PFEM domain yang bersifat lestari pada kedua bakteri dianalisis lebih lanjut untuk diketahui karakteristiknya. Untuk analisis struktur protein, dilakukan karakterisasi properti umum protein, yaitu berat molekul, pH, dan jumlah asam amino. Kemudian, dilakukan analisis struktur sekunder pada web yang tertera pada slide, dan analisis struktur tersier pada PyMol. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil analisis filogenetik dari 100 sampel bakteri yang telah kita dapatkan sebelumnya. Berdasarkan hasil konstruksi pohon filogenetik dengan menggunakan 100 sampel sequence bakteri yang didapatkan, dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Konstruksi pohon filogenetik dapat dilihat pada layar. Terlihat bahwa pohon filogenetik sequence bakteri membentuk suatu kelompok atau klat-klat besar sesuai dengan hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh masing-masing bakteri tersebut, berdasarkan sequence protein yang dimilikinya masing-masing. Nah, dalam konstruksi pohon filogenetik ini dapat terlihat bahwa Metanomycilococcaceae archaeon digunakan sebagai outgroup, yaitu berasal dari kelompok archaeon yang berbeda dari sequence bakteri pada umumnya. Bakteri yang bersifat termofil cenderung mengelompok pada suatu klat besar. Dapat dilihat pada layar bahwa bakteri bersifat termofil tersebut ditandai dengan warna merah. Nah, hal ini dikarenakan pada bakteri termofilik tersebut terdapat beberapa sequence yang berbeda dibandingkan dengan jenis bakteri lainnya. Kelompok bakteri termofil yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat yaitu Shigella Thermodepolymerans dan Chlamydomonas taiwanensis, serta terdapat klat lainnya dari bakteri termofil dengan genus Alicillobacillus seperti spesies Hesperidum, Teckonensis, dan Sakari. Nah, bakteri termofil didominasi oleh bakteri Geobacillus sebagai target utama dalam studi pada pengerjaan kali ini. Bakteri termofil didominasi oleh bakteri Geobacillus seperti spesies Thermophilus, Thermoleophorans, Genomo, Coustophilus, Ischiguianis, Subterranus. Nah, ternyata pada kelompok bakteri ini juga terdapat beberapa genus yang memiliki kekerabatan dengan Geobacillus, yaitu seperti bakteri Ephosibacillus Pohliae, Agnocibacillus, Thermolongibacillus, Bacillus smithii, dan beberapa bakteri lainnya yang berkerabat dekat dengan Geobacillus ini. Nah, sedangkan dapat kita lihat bahwa Staphylococcus aureus yang merupakan
Sedangkan bakteri mesofil bersama dengan Streptococcus pyogenes dan Klebsiella pneumoniae terpisah daripada bakteri termofil ini. Pada bagian ini akan dibahas hasil multiple sequence alignment untuk menemukan conserved sequence dari protein sampel bakteri mesofilik dan termofilik yang digunakan. Conserved sequence Cas9 bakteri mesofil. Urutan sequence ke-1 hingga 41 merupakan region untuk domain RUFC1 dan terdapat active site pada asam amino urutan ke-10, yaitu asam aspartat, berfungsi sebagai daerah katalitik untuk RUFC-like nuklease. Terdapat aktif site lain yaitu asam amino ke-840 yang merupakan histidin, yang berfungsi sebagai akseptor proton untuk domain HNH nuklease. Urutan ke-910 hingga 1053 merupakan daerah PEM Interacting Domain atau PI. Pengenalan PEM diperlukan untuk memulai aktivitas katalitik, sehingga beberapa urutan sequence di antara urutan tersebut conserve agar daerah tersebut dapat dikenali. Conserved sequence GeoCas9. Tanda bintang menunjukkan sequence asam amino yang identik pada setiap sampel bakteri. Asam amino ke-511 hingga 662 merupakan daerah untuk domain HNH pada Cas9 bakteri termofilik, terutama genus Geobacillus atau GeoCas9, sehingga sequence ini conserve untuk membentuk domain HNH pada Cas9 setiap bakteri termofilik. Dari literatur disebutkan bahwa Cas9 dari spesies-spesies Geobacillus sebanyak 92,55% identik dengan Cas9 dari Efusibacillus pohliae. Pada bakteri Geobacillus stearothermophilus, terdapat dua active site untuk aktivitas katalitik yaitu asam aspartat dan histidin. Asam aspartat terletak di urutan ke-8 pada sequence dan berperan sebagai daerah aktif untuk domain RUFC-like nuklease. Histidin terletak di urutan ke-582 pada sequence dan berperan sebagai akseptor proton untuk domain HNH nuklease. Karena kedua asam amino ini berperan sebagai daerah aktif untuk aktivitas katalitik, maka kedua asam amino ini conserve pada setiap sampel protein Cas9 bakteri termofilik yang digunakan. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pencarian, domain, dan motif pada Staphylococcus aureus dari kelompok bakteri mesofil dan Geobacillus thermophilus dari kelompok bakteri termofil. Domain sendiri merupakan bagian dari protein yang memiliki fungsi yang terpisah dari fungsi protein secara keseluruhan, sehingga domain tersebut dapat bekerja secara terpisah dari suatu struktur protein. Sedangkan motif adalah suatu struktur yang lestari yang dapat ditemukan pada suatu protein. Motif dapat menjadi bagian dari domain, dan domain dapat juga menjadi bagian dari motif seperti sebaliknya. Berikut adalah hasil dari pencarian pada tools Conserved Domain Search Tool. Pertama, dari Geobacillus stearothermophilus ditemukan terdapat domain yang bernama HNHC superfamily beserta dengan domain Cas9. Kemudian pada Staphylococcus aureus ditemukan domain Cas9. Sedangkan pada hasil dari Smart EMBL ditemukan domain pada Geobacillus thermophilus domain HNHC, dan pada Staphylococcus aureus yaitu domain HNH_4. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua domain yang sama pada bakteri Geobacillus thermophilus yang merupakan adalah bakteri termofil, dan bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri mesofil adalah domain HNH. Domain HNH sendiri merupakan domain homing endonuklease. Fungsi dari domain HNH pada protein Cas9 itu adalah untuk memotong bagian DNA target dengan proses hidrolisis. DNA target yang dipotong adalah DNA yang bersifat komplement dengan RNA guide pada sistem CRISPR. Proses tersebut melibatkan beberapa tahapan perubahan konformasi pada protein Cas9 seperti pada gambar. Perubahan konformasi tersebut melibatkan beberapa interaksi juga dengan domain-domain yang lain. Selain itu, HNH juga bersifat katalitik. Pada beberapa jenis HNH yang lain terjadi mutasi, sehingga terdapat banyak variasi
jenis HNH pada protein Cas9. Kemudian hasil domain HNH tersebut dianalisis dengan tools PFAM. Nah, daripada tools PFAM ini ditemukan bahwa pada domain HNH banyaknya ditemukan di dalam domain bakteria. Sedangkan untuk domain yang lain juga bisa ditemukan yang ditunjukkan dengan warna-warna yang sangat kecil bagiannya, yang berwarna ungu, merah, dan oranye. Namun jumlahnya sangat kecil. Jumlah yang mendominasi itu ditemukan pada domain bakteria. Kemudian ini adalah hasil dari HMM logo pada PFAM juga. Diketahui bahwa pada sequence nomor 23, sequence conserve pada domain HNH adalah asam amino histidin. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan analisis struktur protein. Pertama, dilakukan perbandingan karakteristik properti dari protein Cas9 thermophil di Geobacillus dan mesofil di Staphylococcus aureus. Dapat dilihat datanya pada gambar ini. Untuk ukurannya, Cas9 dari Geobacillus memiliki ukuran yang lebih kecil, yang dikarenakan Cas9 memiliki lobus domain REC yang lebih kompak. Titik isoelektrik dari GeoCas9 berada di rentang yang lebih basah karena memiliki lebih banyak asam amino yang bermuatan positif, yang gunanya akan dibahas pada selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan perbandingan terhadap persentase residu asam amino di Cas9 mesofil dan GeoCas9 thermophil. Berikut merupakan datanya. Terdapat perbedaan yang nyata pada persentase asam amino arginin yang dominan di GeoCas9 namun tidak pada Cas9 mesofil. Hal ini mengakibatkan GeoCas9 memiliki muatan yang lebih positif dibandingkan Cas9 mesofil. Selanjutnya, dilakukan perbandingan struktur sekunder yang dapat terbentuk. Terkonfirmasi bahwa GeoCas9 memiliki persentase lebih tinggi untuk pembentukan alpha helix dibandingkan Cas9 mesofil. Keberadaan alpha helix dengan persentase yang lebih tinggi memungkinkan terbentuknya interaksi hidrogen yang lebih masif pada GeoCas9, yang membuatnya lebih stabil pada kondisi suhu yang tinggi. Sedangkan, pada Cas9 mesofil, kestabilan suhu tinggi tidak terlalu diperlukan, sehingga yang dominan adalah random coil. Analisis struktur terakhir adalah struktur tersiernya. Berikut merupakan pemodelan struktur tersier dari GeoCas9 bersama dengan ligannya yaitu DNA. Dalam gambar ini, GeoCas9 terwarna biru muda. Di sini dapat teramati dua asam amino penting, yaitu aspartat dan juga histidin. Aspartat pada urutan ke-8 berperan dalam pembentukan sisi aktif domain RUVC-like nuclease. Sedangkan histidin pada urutan ke-582 berperan dalam penerima proton untuk domain HNH. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, bakteri thermophil dan mesofil masing-masing membentuk kelompok monofiletik berdasarkan sequence protein Cas9. Yang kedua, conserved sequence Cas9 bakteri mesofil yaitu asam amino urutan ke-10 yang merupakan asam aspartat dan urutan ke-840 yang merupakan histidin. Conserved sequence GeoCas9 yaitu asam amino urutan ke-8 yang merupakan asam aspartat dan urutan ke-582 yang merupakan histidin. Yang ketiga, GeoCas9 dan Cas9 memiliki domain HNH. Yang keempat, protein GeoCas9 memiliki lebih banyak daerah alpha helix pada struktur sekundernya dibandingkan Cas9 mesofil dari S. aureus. Pada struktur tersiernya, secara in silico, teramati asam amino aspartat dan histidin sebagai penyusun sisi aktif protein.
Saran yang dapat kami ajukan yaitu yang pertama, mempelajari metode analisis bioinformatika yang lebih beragam agar hasil yang didapat bisa dijelaskan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Yang kedua, mencari platform yang tepat untuk pengaplikasian studi in silico yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.